Pertanian ya, kita semua tahu ini adalah industri paling tua yang pernah ada. Tapi gimana jadinya kalau industri super kuno ini tiba-tiba ketemu sama teknologi paling canggih saat ini, yaitu Web3. Nah, inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini lewat sebuah proyek yang wah ambisius banget namanya EcoSeed. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau setiap ketukan jari kalian di layar HP itu beneran bisa bantu numbuhin tanaman di ladang? Bukan cuma di game, tapi tanaman sungguhan. Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi pertanyaan inilah yang jadi jantung dari proyek EcoSeed. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya apa sih? Gini, pertanian itu kan industri yang gede banget dan stabil. Tapi, pernah kepikiran buat investasi langsung ke sawah atau kebun? Susah banget kan buat kita orang biasa? Asetnya tuh ada, nilainya besar, tapi beku. Nggak gampang dicairin atau dijual belikan. Nah, disinilah konsep keren bernama Real World Asset atau RWA masuk. Aset dunia nyata ini dibawa ke blockchain dan boom, aturan mainnya langsung berubah. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa harus pertanian? Kenapa bukan yang lain? Yuk, kita intip bareng-bareng ada harta karun digital apa sih yang sebenarnya tersembunyi di sektor ini? Coba deh kita bandingin. Kalau kita bicara saham atau properti, harganya kan bisa naik turun drastis, bikin deg-degan ya. Nah, pertanian ini beda. Dia punya siklus yang jelas, ada musim tanam, ada musim panen. Produksinya stabil, profitnya juga real. Karakteristik yang bisa ditebak inilah yang membuatnya jadi pasangan sempurna buat sifat blockchain yang butuh kepastian dan transparansi. Kayak ketemu jodohnya gitu. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian serunya, solusinya EcoSeed. Gimana caranya? Sederhana tapi jenius. Mereka mengubah ladang fisik jadi aset digital yang bisa kita miliki langsung dari genggaman tangan. Terus, apa sih sebenarnya RWA atau aset dunia nyata ini? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini kayak sertifikat tanah tapi versi digital. Setiap token yang ada di blockchain itu jadi bukti kepemilikan kalian atas aset fisik yang beneran ada. Entah itu secuil kebun teh di Sri Lanka, atau sepetak lahan pertanian di mana gitu. Keren kan? Dan jangan salah, ini bukan lagi ngomongin film fiksi ilmiah loh. Coba deh lihat, pertanian zaman sekarang itu udah canggih banget. Udah pakai drone, sensor di mana-mana, semuanya serba otomatis. Jadi menambahkan lapisan blockchain di atas semua itu, ya bukan lagi lompatan besar. Ini tuh lebih kayak langkah evolusi selanjutnya yang wajar banget. Visi besarnya EcoSeed itu tergambar jelas dari kutipan ini. Pertanian di masa depan bukan sekedar produksi di lahan, melainkan juga unit konsensus di blockchain. Coba deh resapi, artinya ini bukan lagi sekedar soal tanam menalam, tapi soal membangun kesepakatan bersama secara digital di atas aset nyata. Ini benar-benar ngasih definisi baru buat kata pertanian. Oke, idenya keren banget. Tapi gimana cara kerjanya buat kita, para pengguna awam? Nah, yuk kita lanjut. Kita lihat gimana sihir ini bekerja. Menghubungkan ladang di ujung dunia sana, langsung ke HP di kantong kita. Jadi, di balik layarnya, sistem ini punya 3 lapisan yang kerja bareng. Anggap aja kayak kue lapis. Lapisan paling bawah itu fondasinya yang nyambungin aset fisik ke blockchain. Lapisan tengah itu manajernya. Dia yang ngatur semua aturan main dan bagi-bagi hasilnya. Nah, lapisan paling atas ini yang paling asik. Ini adalah gamenya yang kita mainin. Ketiga lapisan ini kerja bareng dengan mulus. Dan inilah pintu masuknya buat kita semua. Bukan aplikasi yang ribet, tapi sebuah game pertanian digital. Semua kerumitan teknologi blockchain dan lain-lainnya itu disembunyiin di balik tampilan game yang seru dan gampang dimengerti. Tujuannya apa? Supaya semua orang bisa ikutan, gak cuma buat yang jago kripto aja. Alurnya juga simple banget. 1, kalian masuk ke gamenya. 2, kalian ikutan bertani secara virtual, ya kayak nanam, panen, gitu-gitu. 3, kalian dapat imbalan beneran berupa token Eco. Udah, sesimpel itu. Penting nih, di dalam ekosistemnya ada 2 jenis token. Pertama, token ECO. Anggap aja ini uang hasil panen kalian. Kalian dapat ini dari main game, dan nilainya mewakili hasil pertanian yang nyata. Nah, yang kedua ada token ECOD. Ini beda. Anggap aja ini hak suara atau kursi di rapat warga. Kalian bisa dapat ECOD dengan mengunci token ECO kalian. Gunanya, buat ikut ambil keputusan. Jadi gampangnya, ECO itu buat pendapatan, ECOD itu buat kekuasaan. Jelas ya? Nah, tunggu dulu. Kalau kita semua bisa dapat penghasilan dan bisa ikut milih, terus bosnya siapa dong? Jawabannya keren banget. Ya kita semua, komunitasnya. Ini benar-benar beda jauh sama model perusahaan biasa yang ada CEO-nya. Sistem kayak gini namanya DAO, singkatan dari Organisasi Otonom Terdesentralisasi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak koperasi digital atau Dewan RT atau RW versi online.
Semua anggota bisa voting buat nentuin keputusan penting, dan semua aturannya dijalankan otomatis sama program komputer di blockchain. Jadi nggak bisa dicurangin, super transparan, dan demokratis. Oke, jadi mau dibawa kemana proyek ini? Yuk kita bedah roadmap-nya EcoSeed, dari ambisi besarnya sampai risiko-risiko yang mereka akui secara blak-blakan. Rencana mereka cukup jelas dan bertahap. Di 12 bulan pertama atau fase Genesis, fokusnya itu ngebangun fondasi. Mereka mau rilis gamenya, masukin aset nyata pertama, contohnya kebun teh Sri Lanka, dan targetin dapat 500 juta pengguna. Kalau itu udah beres, baru masuk fase ekspansi. Di sini mereka mau merambah ke lebih dari 100 pertanian di seluruh dunia. Wah, ambisius banget targetnya. Tapi namanya juga proyek baru yang berani, pasti ada resikonya kan? Dan yang patut diacungi jempol, mereka jujur soal ini. Di white paper-nya, mereka bilang terang-terangan soal resiko harga token yang bisa naik turun, regulasi kripto yang masih abu-abu, kemungkinan ada celah di sistemnya, dan tentu aja resiko dari alam, kayak cuaca buruk yang bisa ngaruh ke panen. Keterbukaan kayak gini penting banget. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Mungkinkah masa depan kita yang serba digital ini justru akarnya harus kembali ke dunia nyata? EcoSeed ini seolah-olah ngasih satu jawaban. Sebuah masa depan di mana teknologi itu bukan lagi sesuatu yang abstrak dan jauh, tapi justru jadi alat untuk menyuburkan dan memberdayakan aset kita yang paling dasar, yaitu tanah dan apa yang tumbuh di atasnya.